Ya, siap-siap. Silakan Kak, sudah terkumpul semua teman-teman di sini. Oh, udah semua ya? Iya. Oke, sebentar saya ini dulu. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Apakah suara saya cukup jelas, Mer? Jelas. Iki Iya. aku macet ya, aku njemuk papat macet kabeh. Mau kena sinar matahari. Kak Edi suaranya ke mute, Kak. Ya, selamat malam buat saudara-saudara yang baru join dalam main room kita ya. Kita hari ini mau terus mendalami lagi bagaimana kita praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, hari ini saudara khusus kita mau belajar disiplin Sabat ya. Nah, kita sebelum membahas tentang Sabat, kembali kita harus ingat dulu apa saudara tujuan dari kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Ya, masih ingat? Nah, gambar ini saudara, kita adalah pemagangnya Yesus, kita ikut Yesus, belajar dari Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Itulah pemuritan. Ya, jadi hidup kita mestinya fokus ke sini, saudara. Kita adalah murid Kristus, ya. SPK saya pengikut Kristus. Kita ikut Yesus, belajar dari Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Nah, apanya yang menjadi serupa? Ya, bukan cara ngomongnya, bukan gaya rambutnya, tapi Tuhan mau bawa kita manusia batiniahnya yang serupa dengan Dia. Atau istilah lebih umumnya hatinya. Hatinya serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita hatinya serupa dengan Kristus, saudara, ya nanti kita menjadi seperti pohon yang baik, yang akan menghasilkan buah yang baik. Ya, kalau hati kita serupa Kristus, ya kita, saudaraku, pasti akan menghasilkan buah serupa Kristus, pasti. Ya, karakternya akan serupa dengan Kristus, saudara. Kita akan bertumbuh, ya, semakin ya persis sama seperti Kristus dalam karakternya. Nah, bagaimana saudara menjadi serupa dengan Kristus dengan diubahkan hatinya tiap hari, saudara? Nah, kita mesti praktek apa? Disiplin-disiplin rohani. Nah, kita udah belajar, saudara, bagaimana praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, ada 3 elemen. Masih ingat, saudara? Yang pertama, saudara, kita harus bergantung kepada peranan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah guru agung kita. Ya, dia yang menggantikan Yesus. Ya, dia adalah penolong yang lain. Ya, dia mau memuridkan kita sekarang ini, saudara. Nah, jadi kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus nanti yang akan menolong kita, melatih kita, supaya kita mengalami transformasi manusia batinnya semakin serupa dengan Kristus, ya. Nah, itu peranan Roh Kudus. Tapi tidak bisa lepas dari peranan kita. Ada peranan kita. Nah, ada 2 peranan kita yang di bawah segitiga, masih ingat? Yang sebelah kanan, kita harus punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional, secara disengaja. Jadi saudara harus membuat planning. Ya, saya mau praktek disiplin rohani. Nah, bagaimana caranya, saudara? Coba saudara amati dari semua disiplin-disiplin, mana yang nggak pernah dipraktekkan, ya, atau jarang dipraktekkan, atau sudah dipraktekkan tapi masih belum efektif. Artinya
ya dipraktekinnya mungkin nggak sungguh-sungguh, ya nggak ngerti tujuannya, nggak mengandalkan Roh Kudus, sehingga prakteknya nggak menghasilkan transformasi hidup, ya. Nah, kalau gitu kasusnya ya kita mesti praktek yang benar, ya, cara yang benar bagaimana kita praktekkan. Nah, kalau saudara udah punya rencana ini, maka Roh Kudus akan memimpin saudara. Untuk apa? Supaya saudara bisa latihan. Karena ini namanya disiplin rohani. Jadi disiplin tidak bisa terpisah dari apa? Latihan. Nah, Paulus bilang latihan badani, ya, itu terbatas gunanya. Tapi latihan rohani, nah ini dia, disiplin rohani, berguna dalam segala hal. Wow, berguna saudara, ya, dalam segala hal. Ya, baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Wah, ini keren banget kalau saudara ngerti, ya. Nah, jadi saudara kita dilatih. Roh Kudus yang ciptakan situasi-situasi, bawa kita kepada situasi-situasi supaya kita latihan. Karena kalau kita nggak diuji, nggak ada pencobaan, nggak ada tantangan, kita nggak akan pernah, saudaraku, belajar, latihan. Ya, sama kayak di sekolah. Kalau kita nggak pernah ujian, kita nggak pernah belajar apa-apa, ya. Nah, jadi saudara mesti ingat, itulah cara kita praktek disiplin rohani. Nah, satu lagi, kenapa kita mesti praktek disiplin rohani? Next, kita lihat saudaraku, karena ya ini adalah menolong kita menjadi pohon yang baik. Ya, nah pohon yang baik, lihat gambar ini saudara, itu buahnya tergantung kepada akarnya, saudara. Kalau akarnya baik, keluarnya buah-buah baik. Kalau akarnya tidak baik, keluar buah-buah tidak baik. Jadi disiplin rohani untuk menolong kita mempunyai akar yang baik, saudara. Nah, bagaimana supaya punya akar yang baik? Buang dulu akar yang tidak baik. Nah, bagaimana membuang akar yang tidak baik, saudara? Itu disiplin yang pertama kita praktekkan. Disiplin penyangkalan diri, saudara. Ya, jadi ini untuk cabut akar yang nggak benar, saudara, yaitu keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, ini dicabut lewat praktek disiplin-disiplin penyangkalan diri. Nah, lihat Yesus saja, saudara, ya, waktu dia menghadapi 3 hal ini di puasa 40 harinya, dia praktekkan begitu banyak disiplin rohani. Puasa, ya, dia menyendiri, saudara. Kemudian saudara dia berdiam diri, ya, dia praktek juga saudara doa tentunya, saudara. Dia juga praktekkan saudara, di mana dia bilang manusia hidup bukan hanya oleh roti tapi juga oleh segala firman Tuhan. Ya, jadi dia praktek itu, saudara. Terus disiplin kerahasiaan dia juga praktekkan, ya. Dia praktekkan mengalahkan 3 hal ini. Untuk siapa, saudara? Bukan untuk dirinya. Yesus nggak punya dosa, saudara. Dia mengalahkan 3 hal ini punya supaya kita punya harapan dan kita bisa menang atas 3 akar ini. Kita bisa cabut 3 akar ini, mematikan 3 akar ini. Nah, disiplin rohani, yaitu disiplin penyangkalan diri. Yesus sudah menang buat kita, saudara. Kita tinggal ngikut aja, ikut teladannya, menang nanti kita, saudara, ya. Jadi praktek disiplin rohani itu fun. Yesus bilang apa, saudara? Aku itu ringan dan enak rasanya, saudara. Jadi jangan takut karena dia udah menang. Dia udah jalanin duluan buat kita, saudara. Kita tinggal praktek aja. Ya, itu enaknya, saudaraku, pikul kuk Tuhan, ya. Karena sapi senior, dia udah jalanin buat kita. Dia pikul beban yang lebih berat. Kita ngikut dia aja, jangan lawan. Ya, jangan lawan dia, saudara. Ikut, ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian setelah cabut akarnya atau dimatikan akarnya cukup? Enggak. Mesti bangun akar yang baik. Alkitab bilang begini, hendaklah kamu berakar dalam Kristus. Nah,
Saudara, pohon ini akarnya mesti akar yang baik itu. Ya, berakar dalam Kristus. Ya, fungsi akar buat apa, saudara? Nyedot sesuatu kan, fungsi akar kan, di samping fondasi, tapi untuk nyedot sesuatu. Nyedot makanan, nyedot air, nyedot zat hara, ya, sampai dia bisa ya menjadi bahan. Saudaraku, fotosintesis, terjadilah proses ya berbunga, berbuah, dan berbuah lebat, saudaraku. Nah, jadi akar yang baik ini, saudara, bagaimana cara kita bangunnya? Ya ini praktek penglibatan. Koram Deo, doa, merenungkan firman, ibadah raya, ibadah komsel. Nah, nanti kita akan belajar beberapa hal ini ya yang agak jarang dibahas. Nah, hari ini saudara, kita akan lanjut membahas disiplin apa saudaraku, Sabat. Nah, kemarin kita bahas, masih ingat next? Kemarin saudara kita sudah membahas, coba berikutnya, konsep kehidupan itu bukan lari cepat, ya bisa ditayangkan, bukan juga lari maraton, ya saudara, tapi kehidupan itu seperti mendaki gunung, saudara, ya, mendaki gunung. Jadi kita ada istirahatnya, Sabat, terus kemudian bekerja. Nah, habis itu siklusnya Sabat, bekerja, Sabat, bekerja. Nah, kalau kita nggak perhatiin ini, saudara, kita nggak bisa hidup wajar. Ya, kita akan jadi orang yang, saudaraku, akhirnya stres. Ya, akhirnya saudara burn out. Ya, terlalu banyak kerja, nggak ada istirahatnya. Ya, tapi kalau istirahat terus nggak bekerja juga nggak balance, saudaraku. Ya, jadi ini harus Sabat, bekerja. Sabat lagi, bekerja. Nah, kenapa? Mari kita, saudaraku, Sabat itu istirahat ya. Kenapa kita mesti next? Nah, kita lihat PowerPoint-nya, saudara. Ya, next. Berikutnya. Nah, saudara, kita mau lihat bahwa dalam penciptaan, sebelum dunia jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, saudara. Ya, Kejadian 1 ayat 31. Ini banyak sekali ayatnya sebelumnya. Di contoh satu ayat aja. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Ya, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya, saudara. Nah, nanti kita lihat apa artinya sungguh amat baik itu. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, aneh sekali, saudara. Ternyata susunan urutan apa saudaraku kehidupan ini sehari itu beda sekali dengan yang kita pahami dan yang kita praktekkan, saudara. Kalau kita hari itu dimulai dari pagi dulu kan. Coba kalau saudara bangun pagi, saudara jam 6 pagi gitu, saudara menganggap ini, saya bangun, waduh, mulai hari yang baru. Ya, jadi kalau konsepnya dunia ini, saudara, hari dimulai dari jam 6 pagi, ya, atau pagi dulu itu hari. Kemudian baru malam, saudara. Ya, baru petang, ya, terus malam. Jadi artinya apa, saudara? Ya, artinya memang ya, saudaraku, berbeda dengan yang Tuhan ciptakan. Nah, waktu Tuhan ciptakan, ternyata hari dimulai dari apa, saudara? Petang dulu, baru pagi. Ya, itulah satu hari. Ya, jadi petang, kemudian pagi, itu baru disebut satu hari. Ya. Nah, saudara, makanya orang Yahudi kalau Sabat kan mulainya jam berapa, saudara? Mulainya hari Jumat jam 6 malam. Karena itu permulaan hari. Ya kan? Nah, saudara, kita terbalik. Kita mulai pagi dulu baru petang. Tapi yang benar petang dulu baru pagi. Nah, petang itu kegiatannya ngapain, saudara? Slow down kan? Terus slow down, petang, sampai akhirnya ngapain? Tidur, istirahat.
Jadi hidup dimulai dengan istirahat dulu, saudara, bukan bekerja dulu. Nah, kita terbalik konsepnya. Ya, kita pikir, wah haleluya, ini hidup dimulai dari apa, saudara, pagi. Ya, kita kerja, kerja. Biasanya kita lupa istirahat, kerja sampai kecapean, nanti sorenya istirahatnya asal-asalan. Nah, malamnya istirahatnya asal-asalan. Nah, karena malamnya istirahatnya asal-asalan, besok bekerja tambah capek. Ya kan, saudaraku? Kerja, kita lupa istirahatnya dengan baik. Nah, ini konsep yang keliru, saudara. Maka kalau saudara mau hidup maksimal, saudara, mulailah hidup saudara dengan istirahat malam yang baik, saudara. Tidur yang baik. Nah, gimana caranya, saudara? Ya, kita harus, saudara, praktek coram Deo. Tidur pun harus di hadirat Tuhan. Ya. Nah, Alkitab bilang gini, saudara. Kamu marah, tapi janganlah sampai sampai matahari terbenam. Kenapa, saudara, kita nggak boleh marah sampai matahari terbenam? Kenapa nggak boleh, saudara? Karena kalau kita bawa kemarahan kita, ya, sampai kita tidur, saudara, nah, kita terhalang untuk apa, saudaraku, mengalami hadirat Tuhan. Ya, nah, persoalan-persoalan marah itu, saudara, tertanam nanti di dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga, saudara, ya, problem-problem emosi itu, saudara, justru makin melukai kita. Ya, kita bawa tidur, sehingga tidur kita nggak akan nyenyak, nggak akan baik. Tidur kita tidak di hadirat Tuhan, tidak akan maksimal. Ya, makanya banyak orang, saudaraku, tidur itu bukan ketemu Tuhan, ketemu setan, ya, bukan dikejar berkat, tapi dikejar hutang, ya, dikejar apa, saudaraku, setan. Nah, itu banyak itu orang, ya. Saudara tahu nggak, banyak ayatnya di dalam firman Tuhan. Tuhan bekerja ketika kita tidur. Ya, nah, sorry saya nggak banyak waktu bahas ini. Salah satunya dibilang gini, saudara, Tuhan memberkati kita ketika kita tidur. Wow, ya, jadi tidurlah di hadirat Tuhan supaya saudara juga mendapat berkat-berkat yang luar biasa, saudara. Ya, nah, jadi kita harus punya istirahat harian, saudara. Nah, praktekkan ini, istirahat harian. Ya, jadi supaya saudara nanti paginya efektif bekerjanya. Paginya saudara boleh, ya, semakin maksimal hidupnya, ya, saudara. Itu istirahat harian. Nah, yang kedua, ini enggak setelah beberapa ayat, setelah satu ayat disambung dengan demikian. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Nah, perhatikan, saudara. Jadi, saudara, ini adalah Sabat penciptaan, saudara. Ya, ketika Allah selesai menciptakan ciptaannya, ya, Allah membuat keputusan berhenti dari segala pekerjaannya karena udah selesai. Nah, Allah menentukan hari yang ketujuh itu hari yang kudus, saudara. Kemudian, saudara, dia tentukan di situ, saudara, tujuannya adalah untuk apa, saudara? Nah, inilah Sabat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, Sabat. Sabat itu artinya istirahat, saudara. Istirahat. Nah, ini istirahat mingguan, saudara. Nah, perhatikan, saudara, Allah kenapa Sabat beristirahat? Nah, perhatikan, ini kalau buat Allah, ya, kalau buat Allah, Allah Sabat bukan karena dia capek. Allah nggak pernah capek, dia ya, saudara, nggak kayak kita, tubuh kita bisa capek, ya. Nah, Allah, saudara, Sabat itu ada tujuannya. Nah, saudara boleh catat, inilah Sabat penciptaannya, saudara. Ya, nah, Allah ngapain dia Sabat? Merayakan selesainya penciptaan.
Jadi dia merayakan selesainya penciptaan, dia merasakan kepuasan akan kesempurnaan ciptaannya. Sekali lagi, dia merayakan selesainya penciptaan, merasakan kepuasan akan kesempurnaan ya penciptaannya, saudara. Kenapa? Karena dikatakan ciptaannya sangat baik, saudara. Itu sempurna artinya. Sangat amat baik, ya kan? Ayat sebelumnya dibilang begini. Sungguh amat baik, ya. Nah, itu terjemahan baru. Nah, amat baik itu, sungguh amat baik itu artinya apa, saudara? Artinya dunia ini yang dia ciptakan, ya, itu enggak ada dosa, ya, enggak ada penyakit, enggak ada apa, saudara, kutuk, tidak ada, saudara, ya, pembusukan, ya, tidak ada ikatan-ikatan kuasa gelap, saudaraku, tidak ada. Ya, semua ini, saudaraku, tidak ada. Itulah yang disebut sangat baik. Ciptaan Tuhan sangat baik, saudara. Nah, Tuhan mau kita, ya, ikut merayakan pada hari ke-7, yaitu tadi merayakan selesainya penciptaan, merasakan kepuasan akan kesempurnaan penciptaannya Tuhan ini, ya. Kita merayakannya. Nah, walaupun tidak ditulis Adam merayakan, tapi saya percaya Adam merayakan ini. Karena hari ke-7 itu Tuhan berikan kepada manusia, ya, untuk dia ikut merayakan, saudaraku. Haleluya. Nah, inilah Sabat yang pertama, Sabat penciptaan, saudara. Nah, tapi kemudian, saudara, manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, nah, maka manusia dan ciptanya tidak lagi sungguh amat baik tadi, saudara. Ya, udah masuk apa, saudara? Masuk dosa, masuk penyakit, ya, masuk, saudaraku, kutuk, masuk, saudaraku, hal-hal pembusukan, ya, kerusakan di alam maupun dalam diri manusia. Maka akibatnya, saudara, apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, ciptaannya merosot, ya. Maka, saudara, Tuhan harus nanti saudaraku, mengadakan penciptaan ulang, penciptaan yang baru lagi, saudara. Nah, tapi sebelum itu, saudara, Allah harus saudara, memberikan hukum Taurat kepada manusia, ya, untuk menunjukkan supaya manusia berdosa, saudaraku, ya, berdosa manusia itu, saudara. Nah, supaya manusia sadar dia berdosa, dia dikasih hukum Taurat. Hukum Taurat bukan untuk ditaati oleh manusia perjanjian lama, justru untuk dilanggar, karena tidak ada orang yang mampu mentaati, saudaraku, hukum Taurat dan menjadi benar. Maka, saudara, Tuhan turunkanlah Sabat hukum Taurat. Nah, ini dia. Sabat hukum Taurat, saudara. Itu bukan supaya ditaati, bukan. Supaya dilanggar sama manusia. Supaya dia sadar, saudaraku, penciptaan ini, saudara, mestinya sempurna. Tapi sekarang udah nggak sempurna, saudaraku, ya. Ciptaannya Allah itu udah rusak, nggak karu-karuan. Ya, jadi tapi Tuhan taruh standarnya. Ya, ini mestinya, ya, kamu mentaati Sabat mestinya, ya. Nah, jadi Sabat perjanjian lama itu, saudara, tidak ada seorang pun bisa mentaatinya. Orang-orang Yahudi juga nggak bisa mentaatinya, saudara, ya. Nah, kenapa, saudara? Walaupun mereka taat, tapi nggak membuat mereka menjadi benar, ya. Nah, saudara, orang Yahudi lebih keren lagi, saudara. Sabat itu ditambah dengan 40 peraturan-peraturan, larangan-larangan yang membuat mereka makin stres. Tidak boleh jalan sekian kilometer, saudaraku. Tidak boleh ini, ya. Ada peraturannya 40, saudara. Ya, tidak boleh masak, tidak boleh gini, tidak boleh begitu, ya. Wah, nggak ada orang yang bisa praktekkan ini dengan kekuatannya sendiri, saudara. Nah, makanya, saudara, ya, Sabatnya orang Yahudi
ya itu tidak pernah diperintahkan supaya orang Kristen mentaatinya, saudara. Karena itu Sabat sesudah manusia jatuh dalam dosa, ya, dan itu nggak bisa ditaati oleh manusia dengan kekuatannya sendiri, saudara. Makanya, saudara, hukum Sabat orang Yahudi, ya, di mana hari Sabtu mereka nggak boleh masak, nggak boleh kemana-mana, ya, terus saja di rumah aja, saudara. Itu nggak pernah diperintahkan kepada gereja, nggak pernah diperintahkan kepada orang Kristen, saudara. Makanya orang Kristen mentaati Sabat bukan Sabatnya hukum Taurat, saudara. Ya, juga bukan Sabat yang pertama itu, saudara, yang tadi Sabat penciptaan, karena dunia udah rusak. Ya, itu Sabat yang tadi itu diberikan waktu dunia belum rusak. Nah, jadi saudara, orang Kristen mentaati Sabat yang mana? Yang ketiga yang saya bahas ini, saudara. Inilah yang disebut Sabat penciptaan kembali. Haleluya. Jadi Yesus datang, saudara, ya, untuk ya menyelamatkan manusia dan juga nanti akhirnya alam ini dari dosa. Ya, dari saudaraku akibat-akibat dosa. Ya, penyakit, kutuk, ya, kemiskinan, dan itu semua, saudaraku, ditebus oleh Yesus di kayu salib, saudaraku, dimulai dengan manusianya dulu, orang percaya dulu. Mereka menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Ya, jadi ciptaan yang baru, saudaraku. Ya, Yesus melakukan pekerjaan pekerjaan penebusan di kayu salib. Nah, setelah dia selesai melakukan ini, saudara, haleluya, hari yang pertama. Nah, ini dia hari pertama atau hari ke-8. Ya, hari yang pertama yaitu hari Minggu ini, saudara. Dia bangkit. Haleluya. Dia bangkit, saudara. Nah, itu sebabnya orang Kristen ya zaman itu, saudara, tidak ya mempraktekkan Sabat, memperingati Sabat di hari Sabtu seperti orang Israel, saudara. Nah, mereka ganti menjadi hari Minggu, saudara. Karena hari Minggu disebut the day of the Lord, the Lord's day, harinya Tuhan, hari kebangkitannya Tuhan. Nah, kita nggak ada waktu bahas ini, saudara. Jadi, ya, orang Kristen menerapkan hukum Sabat itu, istirahat itu pada hari Minggu, saudara. Ya, ini dia, saudara. Jadi mereka hari Minggu ngapain? Nah, ini dia. Sabatnya kita beda sama Sabat orang Yahudi. Nah, saudara boleh catat, saudara. Jadi ngapain aja kita Sabat? Pertama, kita merayakan selesainya penciptaan yang baru. Selesainya penciptaan yang baru, yaitu kita jadi ya ciptaan yang baru. Nanti alam ini akan nyusul, saudara, ya. Waktu dia datang di kerajaan 1000 tahun dipulihkan, baru nanti langit baru, bumi baru, ya. Jadi segala sesuatu juga akan dipulihkan, saudara. Tapi dimulai dengan kita dulu, ya. Kita dulu, saudara. Kita dibangkitkan bersama Kristus. Kita telah jadi ciptaan yang baru dan udah selesai. Penebusan Yesus itu udah selesai. Ya, jadi kita merayakan selesainya penciptaan kembali, selesainya penciptaan baru. Nah, inilah, saudaraku, Sabat perjanjian baru. Inilah Sabat penciptaan kembali yang dipraktekkan oleh gereja mula-mula. Ya, kemudian yang kedua, saudara, kita beristirahat dalam Kristus. Beristirahat dalam Kristus, in Christ. Ya, karena dalam Ibrani dijelaskan, saudara, ya, kita harus punya iman agar kita masuk ke dalam perhentian. Nah, itu hari Sabat, saudara. Perhentian, ya. Nah, perhentian itu adalah beriman kepada Yesus. Istirahat dalam Yesus. Ketika kita istirahat dalam Yesus, saudara, ya, itulah Sabat, saudara. Ya, jadi Sabat itu ngapain aja, saudara, ya? Merayakan. Ya, kita bersuka cita. Ibadah itu kan apa, saudara? Mengingat
akan kematiannya, merayakan akan kebangkitannya, saudara. Itulah perjamuan kudus kan. Makanya orang Kristen kenapa perjamuan kudus waktu ibadah? Karena mengingat kematiannya, merayakan kebangkitannya, saudara. Itu sebabnya itu dilakukan di hari Minggu. Ya. Nah, saudara, kita lakukan ini. Nah, tujuan yang kedua, kita istirahat dalam Kristus. Hanya dalam Kristus ada istirahat sejati, saudara. Ya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh kita istirahat. Kita di-refresh lagi, saudaraku, lewat Sabat itu. Wah, ini dahsyat. Ya. Nah, saya mau cerita bagaimana saya melakukan Sabat, ya, saudara, supaya saudara ada gambarannya. Oh, gitu. Ya, jadi mulai Sabtu malam, saudara, ya, kita udah siap-siap kan, itu udah mulai ya masuk ke dalam hari yang ketujuh, ya. Nah, kita siap-siap. Kemudian saudara, ya doa pagi seperti biasa, ya, kita boleh lakukan, saudara. Ya, hari Minggu saya ikut doa pagi. Kemudian saudara, apalagi sesudah itu, nah, ibadah raya, ibadah equipping kan, kita ikut yang. Jadi saudara mesti ada di ibadah equipping, ya. Atau saya bisa aja, saudaraku, melayani khotbah, ya kan? Itu juga saya ikut dalam ibadah. Ya, saudara. Nah, sesudah itu, saudara, biasanya ya kita kumpul di keluarga kita, saudara. Nah, habis itu kan ada makan, ya, jam 12 siang. Nah, kita berfellowship di keluarga kita, saudara. Karena kalau kita lihat ibadah Sabat itu gitu, ya, seluruh keluarga kumpul sama-sama kan. Nah, kita kumpul dengan keluarga kita, saudara. Nah, waktu itu jangan ada smartphone. Ya, kalau saya praktekin dari jam 12 sampai saudaraku jam 6 sore, ya, kita fokusnya adalah yang dua itu, saudara. Merayakan penciptaan kembali, ya, kita merayakan. Kemudian yang kedua, beristirahat di dalam Kristus, ya. Jadi jangan fokus ngurusin kerjaan waktu itu, saudara. Ya, jangan. Ya. Nah, termasuk saudaraku, kalau kita full time kan kita kerjanya ngurusin administrasi, ngurusin ini, ngurusin itu, ya. Jadi kita berhenti dulu. Jangan jawab email, jangan saudaraku jawab WA, ya. Fokus ke menikmati, ya, kita merayakan, ya, apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan kita menikmati seorang akan yang lain. Kita ngobrol di meja makan, kita, saudaraku, ya, bangun hubungan, ya, tanpa diganggu oleh smartphone, ya, kita fellowship, saudara, ya, itu membuat kita segar kembali loh, saudara. Boleh tidur nggak? Boleh, ya. Boleh nggak, saudaraku, kita jalan-jalan keluar? Oh, boleh, saudara. Ya, jadi Sabatnya Kristen beda sama Sabatnya Yahudi. Ya, kalau Sabatnya Yahudi itu, saudara, ya, nggak boleh keluar jalan sekian kilometer, nggak boleh masak, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, kalau kita, saudaraku, ya, adalah ya rest in Christ-nya itu yang paling penting. Kita istirahat dalam Kristus. Nah, kita boleh keluar, saudara, sama-sama. Tapi begini, jangan waktu kita rekreasi keluar, saudara, ya, kita masing-masing punya fokus sendiri. Ya, misalnya kita makan sama-sama di restoran, tapi banyak keluarga makan ngapain? Nggak pernah fellowship, nggak pernah ada hubungan. Bapaknya liatin laptop, ya, apanya, saudaraku, mamanya liatin smartphone-nya, nonton drakor, anak-anak main game, saudara. Nah, ini nggak ada hubungan. Itu bukan Sabat, saudara. Ya, itu bukan Sabat. Jadi kalau kita keluar pun kita stay together. Jangan bapak punya kegiatan sendiri, ibu punya kegiatan, anak-anak. Enggak, kita stay together. Kita nikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kita nyembah Dia bersama. Kita sharing, saudaraku, ya. Kita saling, saudaraku, memberi minum supaya kita segar kembali, saudaraku, ya. Itu, ya. Nah, saudara, kalau saudara praktek ini, saya mau kasih tahu saudara, dahsyat banget, saudara.
Nanti kalau saudara sabat 1 hari, 6 hari lainnya itu akan maksimal, saudara. Ketika saudara bekerja, saudara melihat penyertaan Allah. Ketika saudara bekerja, saudara melihat buah-buahnya. Ketika saudara bekerja, saudara bisa menikmati hasil pekerjaan saudara. 6 hari itu jadi maksimal karena 1 hari itu saudara beristirahat di hadirat Tuhan. Nah, inilah istirahat mingguan. Jadi ada istirahat harian, istirahat mingguan, ya, tapi juga ada istirahat apa, saudara? Ya, istirahat tahunan. Nah, sabat tahunan kita perlu juga. Jadi, ya, nah ini seperti cuti sebenarnya, saudara. Tapi cuti yang, ya, saudara, kita tinggal di hadirat Tuhan. Jangan cuti yang cuman apa ya, saudara? Ya, supaya tubuh kita aja istirahat. Ini enggak, roh, jiwa, dan tubuh kita rest in Christ, ya, beristirahat di dalam Kristus. Nah, ini penting, saudara. Jadi saya dorong saudara, ayo praktekkan, saudaraku. Nah, sekarang saya mau kasih waktu beberapa menit ini, coba saudara jurnal sekarang, ya, jurnal. Ya, coba setelah saudara dengar khotbah ini, Tuhan ngomong apa sama saudara? Catat. Ya, Tuhan ngomong apa, saudara? Ya, misalnya, saudara dapat pencerahan apa? Pencerahan itu tueng gitu. Dibukakan gitu ya. Wow, ini luar biasa. Saya belum pernah lihat ini. Nah, catat pencerahan-pencerahan yang saudara dapat ya. Kedua, ada teguran apa yang Tuhan nyatakan di sini? Ya, teguran. Misalnya kamu belum tuh istirahatnya dengan baik. Ya, tiap malam itu kamu sering mimpi dikejar setan loh. Ya, kamu nggak tidur di hadirat Tuhan tuh misalnya ya. Nah, kamu bahkan nggak bisa tidur mungkin ya. Nah, saudara, dari something wrong yang kita perlu beresin, saudara ya. Kemudian teguran apa lagi? Nah, saudara catat Tuhan tegur apa ya. Kemudian ada nggak perintah Tuhan di sini? Oh ya, jelas ya, saudaraku, sabat itu kan perintah. Ya, kalau perintah ya kita mesti taat, saudara ya. Kemudian ada janji apa enggak? Kalau saudara melakukan ini, kehendak Tuhan ini, janjinya apa? Wow, catat, saudara ya. Nah, nanti hal-hal yang saudara catat ini, saudara bikin komitmen. Komitmennya apa? Ya, kalau ada pencerahan, wah, saya mau setia pegang pencerahan itu, saya nggak mau sampai hilang, makanya dicatat. Kalau saudara nggak catat, hilang, lupa aja gitu. Ya, terus kalau ada perintah ya kita mesti taat, ya, langsung taat, saudara. Kalau ada janji, pegang janjinya, saudara. Ya, nanti supaya saudara mendapatkan janji itu, kalau saudara pegang, penuhi syarat-syaratnya. Janji Tuhan itu bersyarat, saudara. Ya, yang tidak bersyarat kasihnya. Ya, nah orang Kristen terbalik. Dia mau janji yang tak bersyarat, ya, tapi dia praktek kasih yang bersyarat, amsyong, saudara ya. Ingat, kasih Tuhan tidak bersyarat, janji Tuhan bersyarat. Ya, kalau saudara mau dapat janji Tuhan, penuhi syaratnya. Oke, nggak penuhi nggak bisa dapat, saudara. Oke, terus kalau ada teguran, ya kita bertobat, ya, saudara. Oke, udah. Nah, udah catat ya. Nah, ini besok di-sharingkan ini. Ya. Jadi besok ini bahannya besok. Jadi besok jangan bingung, sharing apa? Ya ini, sharingnya ya di Kompak. Oke? Udah? Nah, sekarang saya mau kembalikan ke yang bertugas